5 hal ini akan terjadi jika Papua lepas dari pelukan NKRI. Bila Papua lepas dari NKRI, tentunya akan ada beberapa hal yang mungkin saja merugikan kedua belah pihak. Kabar soal Papua yang konon katanya ngebet ingin keluar dari Indonesia dan membuat negara sendiri. Terlebih dengan kehadiran kelompok kriminal bersenjata usai Papua dinyatakan menjadi bagian dari NKRI. Kehidupan yang belum setara dengan beberapa kota lain di Indonesia menjadi salah satu alasan mengapa Papua ingin merdeka. Menghadapi hal semacam ini, pemerintah terus berupaya dengan melaksanakan hal defensif dan berbagai pendekatan. Meskipun hal ini tidak kunjung meredam gejolak kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua yang bersikeras untuk memutuskan hubungan. Tentunya, semua orang berharap bahwa Papua tidak boleh terlepas dari NKRI. Namun, bila hal ini benar-benar terjadi, apakah kerugian yang akan didapatkan oleh kedua, Indonesia dan Papua? Simak ulasan berikut ini yang disadur dari kanal YouTube. Yang pertama, kehilangan objek wisata yang sangat memukau. Papua memang dikenal sebagai salah satu wilayah yang mempunyai spot-spot kelas dunia yang sangat termasyhur namanya. Contohnya adalah Raja Ampat. Objek wisata ini dapat dikatakan sangat mahal dan bahkan untuk ukuran para bule. Maka dari itu, Raja Ampat menyumbang banyak sekali pemasukan untuk daerah dan negara. Saat Papua terlepas dari Indonesia, maka negara juga tidak lagi mempunyai kepemilikan atas aset-aset wisata tersebut. Bukan hanya kehilangan pendapatan, tetapi juga para wisatawannya. Julukan Indonesia yang sangat kaya akan wisata akan cacat lantaran kehilangan salah satu penyokong terbaiknya. Yang kedua, Indonesia mungkin akan dimusuhi Amerika. Memerlukan usaha yang lama dan susah untuk Freeport dapat menambang di Papua. Konon katanya, di balik itu sampai ada misi terselubung CIA yang ingin meruntuhkan Bung Karno karena tidak ingin memberikan tambang Grasberg. Baru di kepemimpinan Soeharto, perusahaan tambang ini bisa menandatangani kontrak untuk mengeruk semuanya. Nah, bila di tengah-tengah berjalannya kontrak tersebut, kemudian Papua memutuskan untuk lepas, tentunya akan menjadi sesuatu yang buruk. Kontrak yang sudah ada mungkin bisa putus begitu saja. Lantaran ini tidak lagi antara Indonesia dan Amerika, tetapi juga melibatkan Papua yang menjadi negara pemilik asli. Tentunya Amerika Serikat akan menelan kerugian jika kontraknya hangus, karena mereka tentu saja akan kehilangan banyak sekali uang dan pemasukan yang jumlahnya tidak karuan. Bila hal ini sampai terjadi, mungkin hubungan Indonesia dan Amerika bisa memburuk. Yang ketiga, Papua akan sulit menjadi negara hebat. Memiliki modal tambang emas tampaknya belum cukup untuk menjadikan sebuah negara menjadi sangat hebat. Sebab memerlukan banyak aspek yang harus diperhatikan, bukan hanya tentang pemasukan. Pendidikan, pembangunan dan infrastruktur di tanah Papua belum terlalu merata. Termasuk juga pasukan militer yang tampaknya tidak terlalu hebat. Mempertimbangkan hal ini, Papua mungkin akan sulit mengejar negara-negara yang lain, tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Selain itu, karena tidak benar-benar menjadi negara yang kuat, mereka akan lebih mudah diintervensi. Mungkin saja oleh Amerika yang jelas masih tertarik dengan tambang emas mereka. Yang keempat, Indonesia akan kehilangan salah satu pemasukan besar. Ya, ini adalah tentang Freeport. Walaupun memberikan presentasi yang cukup kecil, tapi dana yang masuk dari pengelolaan tambang Freeport dapat dikatakan besar, bisa mencapai triliunan. Nah, bila Papua sampai benar-benar terpisah, maka Indonesia akan kehilangan sebanyak itu. Karena sudah berpisah, tentunya pemerintah tidak akan ikut campur soal tambang emas di sana. Dan yang kelima, sulit untuk lebih makmur. Papua ingin terlepas dari Indonesia lantaran sangat yakin bila terlepas mereka akan lebih makmur. Namun, bila benar-benar putus dengan Indonesia, apakah hal ini akan terjadi?
Tentunya bisa iya dan bisa tidak. Namun kemungkinan akan sulit. Papua tampaknya cukup sulit untuk siap menjadi negara sendiri karena masih banyak kekurangan dalam beberapa hal. Sementara itu, mantan tokoh besar OPM menyatakan Papeda itu akronim Papua Perlu Damai. Organisasi Papua Merdeka atau OPM hingga kini masih eksis. Selama ini mereka mengusung isu ketidakadilan pembangunan dan pelanggaran hak asasi manusia untuk menarik simpati. Namun hal itu nyatanya ditentang oleh para tokoh pembesar sekaligus pendiri OPM sendiri, termasuk Nicholas Jowe dan Nicholas Simeon Messet. Keduanya telah berjuang demi kemerdekaan Papua, hingga akhirnya mendapatkan pencerahan dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Nicholas Simeon Messet atau akrab disapa Nick Messet adalah mantan eksil Papua pro Papua Merdeka. Kala itu ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri OPM. Selama 40 tahun ia tinggal di Eropa untuk meminta dukungan dan kerjasama dari berbagai negara. Tapi tak disangka banyak negara luar yang menguatkan dirinya bahwa Papua bagian dari NKRI yang harus dilestarikan, bukan melepas diri. Dari sanalah Nick Messet terbesit akronim Papeda, berasal dari Papua Perlu Damai. Nicholas Simeon Messet akhirnya memilih pulang setelah 40 tahun lebih berjuang demi Papua merdeka. Bahkan kala itu ia sempat menjadi warga Swedia. Demi mempermudah memikat negara lain dalam mendukung Papua merdeka, sejak muda hingga di hari tuanya, Nick habiskan untuk memperjuangkan suara OPM. Perlu diketahui, Nick merupakan seorang pilot pertama yang berdarah Papua. Hebatnya lagi, ia menjadi alumni Casnap, New South Wales, Australia, dan bekerja untuk maskapai Papua Nugini. Nick juga berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya menjadi Bupati Jayapura periode 1976 hingga 1982. Nick mengaku ia tinggalkan Papua untuk pergi ke luar negeri selama lebih dari 40 tahun, tapi hasilnya tidak ada. Setiap negara yang ia minta dukungannya untuk Papua merdeka, mereka selalu bilang jika Papua itu bagian sah dari Indonesia. Sementara itu, mantan tokoh besar OPM menyatakan Papeda itu akronim Papua Perlu Damai. Organisasi Papua Merdeka atau OPM hingga kini masih eksis. Selama ini mereka mengusung isu ketidakadilan pembangunan dan pelanggaran hak asasi manusia untuk menarik simpati. Namun hal itu nyatanya ditentang oleh para tokoh pembesar sekaligus pendiri OPM sendiri, termasuk Nicholas Jowe dan Nicholas Simeon Messet. Keduanya telah berjuang demi kemerdekaan Papua, hingga akhirnya mendapatkan pencerahan dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Nicholas Simeon Messet atau akrab disapa Nick Messet adalah mantan eksil Papua pro Papua Merdeka. Kala itu ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri OPM. Selama 40 tahun ia tinggal di Eropa untuk meminta dukungan dan kerjasama dari berbagai negara. Tapi tak disangka banyak negara luar yang menguatkan dirinya bahwa Papua bagian dari NKRI yang harus dilestarikan, bukan melepas diri. Dari sanalah Nick Messet terbesit akronim Papeda, berasal dari Papua Perlu Damai. Nicholas Simeon Messet akhirnya memilih pulang setelah 40 tahun lebih berjuang demi Papua merdeka. Bahkan kala itu ia sempat menjadi warga Swedia. Demi mempermudah memikat negara lain dalam mendukung Papua merdeka, sejak muda hingga di hari tuanya, Nick habiskan untuk memperjuangkan suara OPM. Perlu diketahui, Nick merupakan seorang pilot pertama yang berdarah Papua. Hebatnya lagi, ia menjadi alumni Casnap, New South Wales, Australia, dan bekerja untuk maskapai Papua Nugini. Nick juga berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya menjadi Bupati Jayapura periode 1976 hingga 1982. Nick mengaku ia tinggalkan Papua untuk pergi ke luar negeri selama lebih dari 40 tahun, tapi hasilnya tidak ada. Setiap negara yang ia minta dukungannya untuk Papua merdeka, mereka selalu bilang jika Papua itu bagian sah dari Indonesia.